Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru. Beliau mengatakan faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jazat hibatuhu. Wa kullu ma jaza bay'uhu, semua benda, semua barang yang boleh untuk diperjualbelikan, maka jazat hibatuh, boleh pula untuk dihibahkan. Wala talzamu illa bil qabdi, dan hibah itu tidak berlaku, tidak sah kecuali bil qabdi, dengan setelah diterima oleh yang diberi. Wa idza qabadahal mauhubu lahu, apabila barang yang dihibahkan itu sudah diterima oleh yang diberi, lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha, maka tidak boleh bagi yang memberi untuk menarik kembali barang pemberiannya. Illa an yakuna walida, kecuali kalau yang memberi itu adalah orang tua kepada anaknya. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu, dan apabila dia itu memberikan sesuatu dalam wujud umrah atau ruqbah, kana lil mu'mari awil murqabi, maka bagi yang diberi umrah atau ruqbah itu miliknya, wali warasatihi min ba'dihi, dan kepada ahli waris setelahnya. Baik. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bab yang ada di hadapan kita adalah babul hibah. Bab yang berkaitan dengan hibah. Apa itu hibah? Hibah itu tamliku ainin bi ghairi iwadin, memberikan satu barang kepada orang lain bi ghairi iwadin, tanpa ada gantinya. Karena memberi kepada orang lain itu ada dua, ada tamliku ainin, ada tamliku manfaatin. Ada pemberian yang sifatnya itu memberikan barang. Yang kedua ada memberi yang bersifat manfaat. Pertama memberi barang, yang kedua memberi manfaat. Memberi barang itu ada yang bi'iwadhin, ada yang biduni iwad. Bi'iwadhin itu memberi tapi ada gantinya, dan itu jual beli. Ada yang memberi barang
dan tidak ada gantinya dunia maksudnya, maka itu adalah hibah. Itu adalah hibah. Taib. Adapun tamliku manfaatin, memberi manfaat, yani memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu bisa jadi bi'iwad, dengan adanya ganti, dan itu upah mengupah atau sewa menyewa. Kalau upah mengupah itu kan memberikan manfaat badan kita. Kita kerja untuk orang lain lalu dapat uang. Itu upah mengupah. Atau memberikan manfaat barang milik kita. Bukan kita yang memberikan manfaat, tapi barang milik kita diambil manfaatnya oleh orang lain. Dengan adanya ganti, maka itu namanya sewa menyewa. Dan itu adalah hukum ijarah. Adapun memberikan manfaat untuk orang lain tanpa ada ganti bi ghairi iwadhin, maka itu adalah i'arah, pinjam meminjam. Baik. Yang ada di hadapan kita adalah hibah. Hibah itu adalah tamliku al-aini bi ghairi iwadhin. Jadi memberikan barang kepada orang lain bi ghairi iwadhin, tanpa ada gantinya, tanpa ada ganti. Ingat ya kawan, ganti di sini adalah ganti dunia. Adapun kalau mendapatkan ganti pahala di akhirat, maka itu adalah satu kepastian. Tapi hukum fikih tidak bahas akhirat. Hukum fikih itu bahas hukum seputar dunia. Nah, hibah ini mencakup semua jenis pemberian kepada orang lain. Masuk di dalamnya sedekah, masuk di dalamnya hadiah, masuk di dalamnya semua yang memberikan tadi. Istilahnya memberikan orang lain sesuatu barang tanpa mendapatkan ganti dunia, maka itu adalah hibah. Sedekah masuk dalam hibah. Hadiah masuk dalam hibah. Apa perbedaan kalau harus dibedakan antara sedekah, hibah, apa tadi? Dan hadiah? Sedekah itu dari sisi yang memberi murni pingin dapat pahala. Dari sisi yang diberi karena dipandang dia itu butuh untuk barang tersebut, maka pemberian itu namanya sedekah. Pemberian itu namanya sedekah. Adapun kalau memberi sesuatu bukan karena orang yang kita beri itu kita pandang butuh, tapi karena penghormatan, karena kasih sayang, karena ya persahabatan, maka itu istilahnya adalah hadiah. Jadi ada orang pulang dari mana? Pulang dari Palembang, bawa pempek asli Palembang, pulang gitu, kemudian dia memberi sebagian kepada kakaknya. Kakaknya itu kaya raya, datang, Mas, ini datang dari Palembang, ini oleh-oleh dari Palembang. Tatkala itu memberi itu karena kita lihat kakak itu butuh atau gimana? Enggak. Kakaknya kaya raya, jauh lebih kaya daripada dia. Tapi itu adalah karena menghormati, karena kasih sayang, karena persahabatan, karena persaudaraan. Maka itu namanya hadiah. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu nolak sedekah, tidak boleh makan harta sedekah, tapi beliau boleh makan harta hadiah. Karena kalau sedekah sifatnya itu belas kasihan, karena merasa butuh. Kalau hadiah adalah karena penghormatan kepada orang yang diberi. Lah, mau sedekah wajib, mau sedekah sunnah, mau hadiah, kesemuanya masuk dalam hukum hibah. Jadi masuk dalam hukum hibah. Karena kaidah umumnya hibah itu adalah tamliku ainin bi ghairi iwadhin, memberi barang kepada orang lain bi ghairi iwadhin, tanpa ada gantinya di dunia ini.
Hibah ini para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat agama kita. Sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat agama kita. Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaknya kalian itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan bentuk tolong menolong adalah memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada orang lain. Dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Jadi hendaknya kalian itu saling memberi hadiah, niscaya kalian itu saling cinta, yani mencintai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi sedekah, banyak memberi hadiah, sebagaimana beliau juga menerima hadiah dari orang lain, sekecil apapun hadiah tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhditu dhira'an au qura'an laqabiltu." Seandainya aku itu diberi hadiah berupa dhira' atau qura', yang panjang jelaskannya, makanan yang sangat tidak layak makan kalau bahasa kita sekarang, maka niscaya akan aku terima pemberian tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan satu kaidah. Apa saja barang yang berhak atau yang boleh untuk dihibahkan. Jadi apa saja barang yang boleh untuk dihibahkan. Kaidahnya, kullu ma jaza bai'uh jazat hibatuh. Semua barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Semua barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Maka berarti kembalinya adalah kepada fikih jual beli. Kembalinya adalah kepada fikih jual beli. Yang secara umum ana katakan, pertama, barang yang boleh dijual belikan adalah barang milik dia sendiri atau dia wakil dari pemiliknya. Begitu juga dalam hibah. Ini barang yang boleh diberikan, dihibahkan kepada orang lain adalah barang milik dia sendiri atau dia diberi amanat oleh orang yang memiliki barang tersebut. Nggak boleh menghibahkan, menghadiahkan barang milik orang lain. Untuk nggawa sepeda motornya tonggo, terus dibawa gitu ke tempat lain. Ada orang miskin, "Pak, monggo Pak, sepeda motor tak kasih." Sepeda motornya tonggo, haram. Jadi itu nggak sah sebagai hadiah, bahkan menzalimi tetangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang boleh diperjualbelikan itu syaratnya adalah barang yang tidak haram. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram pemanfaatannya. Jual beli gitar, jual beli narkoba, jual beli babi, jual beli apa gitu, yang barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali haram. Karena dalam fikih jual beli, barang kalau ditinjau dari sisi halal haramnya, maka barang itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, barang yang gak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk yang haram. Barang yang gak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk yang halal. Barang yang gak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk penggunaan yang halal. Apa contohnya? Ya beras, jagung, atau apalah barang-barang semacam itu. Secara umum orang itu kalau menggunakan barang itu untuk halal atau untuk haram? Untuk halal. Maka itu boleh diperjualbelikan. Yang kedua, barang yang gak mungkin diperjualbelikan. Barang yang gak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk haram. Apa contohnya? Babi, terus apa? Gitar, seruling, apalagi? Ya sekitar itulah. Maka haram memperjualbelikannya. Yang ketiga, barang yang bisa dimanfaatkan halal, barang
itu juga bisa dimanfaatkan haram. Racun tikus. Racun tikus itu nih dipakai ngeracun tikus halal. Ini dipakai ngeracun tonggo haram. Pisau. Pisau itu nih dipakai motong-motong ikan kan di dapur itu halal. Ini dipakai motong-motong orang haram. Nah, barang-barang semacam itu tergantung akad jual belinya mau untuk apa? Mau untuk apa? Secara umum boleh, tapi kalau ketahuan orang yang membeli itu adalah untuk sesuatu yang haram, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Makanya Rasulullah SAW melarang menjual anggur liman yattakhidhuhu khamra. Melarang menjual anggur kepada orang yang akan memproduksi khamr dengan anggur tersebut. Itu kaidah jual beli. Lah, begitu pula persis kaidah dalam hibah, memberikan barang beras, jagung, tepung, kanji gitu boleh. Memberikan ngasih hadiah orang, Mas mau tak kasih Mas? Apa? Babi. Ini pemberian babi haram. Haram bagi yang memberi, haram bagi yang diberi. Kenapa? Enggak ada manfaatnya dan itu barang haram. Ini memberi hadiah seruling, memberi hadiah gitar atau yang semisalnya. Nah, yang ketiga, barang bisa dimanfaatkan halal, bisa dimanfaatkan haram. HP itu nih dipakai untuk WA-an, menyambung hubungan silaturahim kekerabatan, dipakai jadi untuk ya buka website yang sunnah, dipakai untuk aplikasi Al-Quran, hadis dan yang lainnya jadi halal. Tapi ini dipakai untuk nonton film Korea jadi haram. Dipakai untuk game-giman, sing game-gimani gak bener jadi haram dan macam-macamnya. Apa hukum memberikan, menghadiahkan HP kepada orang lain? Hukum asalnya halal, kecuali ini pemberi itu yakin kalau barang ini dikasihkan sama si fulan mesti untuk haram, maka memberi pun jadinya haram karena masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lah, itu contoh dari penerapan kaidah kullu ma jaza bai'u jazat hibatuh. Di antara ya akhwan, kaidah jual beli adalah tidak boleh memperjualbelikan barang yang sama sekali nggak ada manfaatnya, yang nggak bisa dimanfaatkan. Manfaah mu'tabarah syar'an. Barang yang tidak bisa dimanfaatkan, nggak boleh diperjualbelikan. Ini nggak boleh kemudian diperjualbelikan. Opolah ngono ya, jual beli kulit pisang. Kulitnya tok satu pisang, bukan pisang satu keranjang ya. Kalau kulit pisang satu keranjang itu masih ada manfaatnya. Untuk apa? Makan sapi, makan kambing. Tapi kulit pisang satu, ini kulit pisang satu, kertas, ini saujung, kertas ini. Ini suwe 20.000. Apa? Kanggo nulis ora iso. Kanggo apa-apa enggak bisa. Maka memberikan hadiah yang semacam itu pun enggak boleh ngecewakan orang lain. Jadi ngecewakan jadi orang lain. Wallahu a'lam. Jadi itu kaidah kullu ma jaza bai'u jazat hibatuh. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh pula dihibahkan. Kalau begitu, barang yang tidak boleh diperjualbelikan enggak boleh pula untuk dihibahkan. Baik. Yang berikutnya beliau mengatakan wala talzamu illa bil qabdi. Dan hibah itu enggak sah kalau
belum diterima kecuali dengan qabd. Qabd itu telah terjadi penerimaan. Dan ini mazhab para ulama-ulama Syafi'iyah dan itu mazhab jumhur dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama. Bahwa kalau ada orang ngomong, "Mas, monggo Mas, tak kasih Mas." Sini kasih itu menong. Ya gak ngomong iya, ya gak ngomong enggak, diem. Ya gak diambil, ngono ya. Karena orang yang ngasih itu merasa dicuekin, diambil lagi. Masukkan kantong lagi. Ini boleh, boleh. Kenapa? Karena barang ini belum diterima, maka belum menjadi barang hibah. Ini belum menjadi barang hibah. Loh, penerimaan itu bagaimana? Penerimaan itu kembalinya kepada urf. Penerimaan itu kembalinya kepada urf. Kalau barang-barang semacam ini bisa jadi penerimaan itu dengan lisan, "Mas, monggo Mas." "Oh, nggih." Misalkan, "Oh ya, saya terima. Ini qabil tu." Ini qabil tu, saya terima. Baik. Atau enggak ada lafaz semacam itu. "Monggo Mas, air." Gak ngomong apa-apa langsung diambil minum. Nah, berarti dia menerima. Atau gak ngomong nggih, gak ngomong iya, diambil masukkan tas. Berarti dia sudah menerima. Karena menerima itu bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia itu telah menerima. Atau dengan sesuatu yang secara hukum perundang-undangan negeri kita dianggap telah menerima. Dianggap telah menerima. "Mas, tanahku yang sana tak kasihkan sampean, mau tak urus sertifikatnya." Ini tak urus sertifikatnya. "Tolong siapkan KTP, kirimkan ke saya." Ya gak ngomong iya, gak ngomong tidak. Tapi langsung kirimkan KTP-nya. Kemudian diurus. Maka itu sudah dianggap sebagai qabd, penerimaan karena secara uruf. Jadi kalau orang itu sudah mengatasnamakan tanah milik orang lain, maka berarti barang itu telah diterima sebagai hibah, sebagai hadiah dari orang lain tersebut. Baik. Lah, konsekuensi dari hukum qabd ini apa? Beliau mengatakan, "Wa idza qabadhaha al-mauhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha." Kalau memang barang itu sudah diterima oleh orang lain, maka enggak boleh ditarik kembali pemberiannya. Jadi tidak boleh ditarik kembali pemberiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisa lana mathalus saw." Laisa lana mathalus saw. Kita kaum muslimin itu tidak ada perumpamaan yang jelek. Semua perumpamaan yang sifatnya jelek-jelek itu berarti enggak boleh dalam agama kita. Lalu beliau mengatakan, yani al-aidu fi hibatihi kal kalb alladhi yaqi wa ya'udu fi qai'ihi. Perumpamaan orang yang memberi hadiah terus diambil kembali, wis kadung diberi, ditarik kembali, dicabut kembali, maka itu gambarannya koyok anjing, asu, anjing nih. Koyok anjing. Anjing gak guyu antum, asu guyu, doaya ini. Ini kalb kayak anjing. Kayak anjing. Yani alladzi yaqi, anjing itu muntah. Wa ya'udu fi qai'ihi, lalu makan kembali muntahnya. Ini makan kembali muntahnya. Apa maksud dari hadis ini? Ini ada orang ya ikhwan, muntah gitu. Terus karena iman-iman, karena tadi barusan makan sate, ini minum jus, wis masuk ke dalam perut, terus ternyata perutnya itu nggak kuat, sakit, muntah. Iman-iman bekas sate makan lagi, bekas jus diambil lagi, sedoi gitu muntahnya itu. Itu wong waras apa wong edan? Ya, itu wong edan. Itu perumpamaan yang jelek. Kalau manusia
berbuat semacam itu adalah perumpamaan yang jelek. Rasulullah SAW menggambarkannya bukan lagi sebagai manusia, tapi kalb, anjing. Berarti itu perumpamaan yang sangat jelek. Rasulullah SAW mengatakan, laisa lana mathalus saw. Ini tidak ada perumpamaan yang jelek bagi kami. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ini Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladah. Tidak boleh bagi seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain, memberikan hibah kepada orang lain, lalu dia tarik kembali, itu nggak boleh. Dia cabut kembali, itu nggak boleh. Illal walida fima yu'ti waladah, kecuali orang tua memberi pemberian kepada anaknya, maka boleh untuk diambil kembali. Kenapa? Karena milik anaknya adalah milik orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan orang tuamu, kamu dan hartamu itu adalah milik ini orang tuamu. Oleh karena itu, ini tidak boleh menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada ini orang lain, kepada orang lain. Nah, itu ucapan beliau. Ini apa tadi? Lam yakunil wahibi an yarji'a fiha illa ayyakuna walida, kecuali kalau yang memberi itu adalah walid, orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya, maka boleh untuk mencabut kembali pemberian tersebut. Jadi kalau orang, ya ikhwan, memberi barang kepada orang lain terus diminta kembali, itu gambarannya kayak anjing. Dia itu adalah kayak seekor anjing muntah terus makan kembali muntahannya, terus makan kembali muntahannya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, masalah umrah, istilah fikihnya itu umrah, ain mim ra alif bengkong, bukan alif kencang, alif yang bentuknya kayak perahu gitu loh. Dan rukba ra qaf ba alif layyinah, istilah imlaknya, istilah orang Jawa itu alif bengkong. Alif yang enggak kencang. Taib. Apa itu umrah? Umrah itu diambil dari umur. Diambil dari umur. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu punya adat kebiasaan memberikan barang itu dengan akad umrah. Umrah itu gini, A ngomong sama B a'martuka baiti. Jadi A itu punya rumah yang sudah nggak ditempati. Dia punya rumah lain, nggak ada rumah kosong. Dia itu kasihan melihat si B yang kontraktor, jadi nggak punya rumah, masih kontrak kemana-mana gitu, susah. Nah, akhirnya dia ngomong sama si B a'martuka itu artinya aku berikan, ngerti kan? Aku berikan rumah ini kepadamu selagi kamu masih hidup. Makanya namanya umrah, dari umur. Selagi umurmu masih ada. Selagi umurmu masih ada, kok kasar. Selagi kamu masih hidup. Jadi a'martuka itu bahasa, itu maknanya adalah wahabtuka baiti, ini fi umrik. Aku berikan rumah ini kepadamu selagi umurmu masih ada, selagi kamu masih hidup. Itu namanya umrah. Itu namanya umrah. Bukan umroh ya. Umrah. Setelah ro itu alif bengkong, alif layyinah. Yang kedua, apa itu rukbah? Apa itu rukbah? Rukbah itu diambil dari kata-kata muraqabah. Muraqabah itu apa bahasa Indonesia? Mengawasi. Ya, benar ya? Mengawasi.
Jadi kalau dulu orang Arab itu mengatakan arkobtuka baiti, arkobtuka baiti, itu maknanya adalah yani aku memberikan rumahku kepadamu. Kalau kamu mati duluan, rumah itu balik ning aku. Kalau aku mati duluan, rumah itu milik kamu dan ahli warismu. Paham ya? Ora. Susah orang. Tapi Ikhwan, jadi ini sebenarnya adat jahiliyah, masuk dalam fikih hibah, masuk dalam fikih hibah. Dulu orang-orang jahiliyah itu model. Jadi orang A misalkan itu punya 2 rumah. Rumah yang pertama satu dia tempati, ada rumah kosong. Ada rumah kosong. Lah, rumah kosong ini dia melihat punya teman namanya B. A itu punya teman namanya B. B itu belum punya rumah. Lah, rumah ini kalau akadnya begini, A itu ngomong, "Mas, sampean belum punya rumah toh, Mas?" "Belum." "Wis rumahku itulah, wis gak apa-apa. Pok pakai sampeyan tinggali sampai punya rumah. Selesai masalah." Berarti akadnya akad i'arah. Atau bahasanya sudah tak pinjami rumah itu selagi kamu hidup, selama hidup. Berarti akadnya akad apa ini? Tak pinjami. Hah? Akad umroh tak pinjami bahasanya. Akad i'arah. Akad apa ya? Minjemi. Baik. Lah, akad umroh itu apa? Kalau akadnya itu memberi. Tak berikan, saya berikan rumahku ini kepadamu. Jika lafadznya cuma saya berikan rumahku ini kepadamu, itu langsung jatuh hibah, pindah kepemilikan. Tapi masalahnya lanjutan nih, selagi kamu masih hidup. Berarti nek kamu mati, rumah itu balik kepadaku. Kalau aku wis mati, rumah itu menjadi milik ahli warisku. Itu namanya pengertian dari umrah. Ya, ya. Jadi rumah ini aku berikan kepadamu selagi kamu masih hidup. Konsekuensinya, kalau kamu mati, rumah itu balik kepadaku. Nih, aku masih hidup. Kalau aku sudah meninggal dunia, rumah itu balik kepada ahli warisku. Itu umrah. Taib. Apa itu rukbah? Rukbah itu diambil dari kata-kata muraqabah. Muraqabah itu istilahnya begini. A ngawasi B, B ngawasi A. Jadi rumah milik si A tadi, A itu ngomong sama si B, B arkabtuka baiti. Jika orang Arab dahulu ngomong arkabtuka baiti, maka maknanya adalah B, rumahku ini tak berikan kepadamu. Rumahku ini aku berikan, aku hibahkan kepadamu. Kalau kamu mati sebelumku, rumah itu balik dengan aku. Kalau aku mati sebelum kamu, rumah itu jadi milik kamu dan ahli warismu. Itu namanya rukbah. Apa bedanya antara rukbah dengan umrah? Apa bedanya antara umrah dengan rukbah? Umrah itu siapapun yang mati duluan, rumah balik. Rumah itu balik ke mana? Ke A, ke pemiliknya. Kalau rukbah, tergantung yang mati duluan siapa. Kalau yang mati duluan itu B, rumahnya balik. Ini yang mati duluan A menjadi milik B dan ahli warisnya. Itu istilah umrah dan rukbah yang merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Taib. Apa hukumnya? Lah, ini yang jadi masalah di kalangan para ulama-ulama fikih. Itu yang jadi permasalahan di kalangan para ulama fikih. Umrah dan rukbah itu hukumnya hukum i'arah. I'arah itu apa? Pinjam, meminjam, minjemi sehingga balik, ataukah umrah dan rukbah itu hukumnya hukum hibah? Kalau hukumnya hukum hibah berarti nggak bisa balik. Kenapa? Nggak boleh menarik kembali barang
pemberiannya. Kata beliau, beliau mengatakan, dan ini mazhab Syafi'iyah, wa idza a'mara syai'an aw arqabahu, apabila ada orang memberikan sesuatu dengan akad umrah atau rukbah, maka kana lil mu'mar awil murqab, barang itu menjadi milik yang diberi dengan akad umrah atau dengan akad rukbah, dan milik ahli waris mereka setelahnya. Jadi dalam fikih Syafi'iyah, dan itu mazhab kebanyakan para ulama, dan itu yang rajih insyaallah dalam masalah ini, bahwa kalau orang mengakadkan barang itu dengan umrah atau rukbah, maka hukumnya hukum hibah. Dan kalau hukumnya hukum hibah, maka nggak boleh balik, nggak bisa balik kembali kepada pemiliknya. Lafadznya tadi yang ada, lafadz umrah tadi, lafadz hibah. Saya berikan rumah ini kepadamu selagi kamu masih hidup, itu namanya umrah. Adapun kalau akadnya itu nggak memberi, lafadznya begini, mas aku punya rumah kosong mas, wis sampeyan tempati. Sampai kapan mas? Sampai mate. Sampai yos pokoknya sampai terserah kamu. Ya. Sampai kapanpun. Yani sampai kamu mati ya rapopo. Misalkan itu. Kalau bahasanya itu ya sudahlah tempatono, itu jelas-jelas i'arah. Apalagi kalau bahasa mas, yani aku punya rumah kosong tak pinjemkan ke sampean, itu jelas malahan, itu jelas i'arah. Jadi baru mengambil hukum umrah dan baru mengambil hukum rukbah jika lafadznya itu hibah. Aku berikan rumah ini kepadamu selagi kamu masih hidup. Maka itu baru mengambil hukum umrah atau rukbah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini para ikhwah secara singkat global yang berkaitan dengan fikih masalah hibah. Allah. Tadi kata Ustadz, semua barang-barangku dan diriku adalah milik ayahku. Yang ngomong bukan anak itu. Yang ngomong Rasulullah SAW. Anta wa maluka li abik. Kamu dan bapakmu. Kamu dan dirimu, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Apakah aku dan bapakku miliknya bapakku? Bapaknya bapakku wis mati. Anta wa maluka li abik. Pegang kaidah itu, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu menunjukkan besarnya, agungnya hak orang tua kepada anaknya. Apakah boleh menghibahkan barang yang barang itu masih ngutang? Boleh. Nggak ada masalah. Yani antum punya barang itu belum lunas, kemudian dikasihkan orang lain, terserah, nggak ada masalah. Kenapa? Barang itu sudah jadi milik Anda, dan tatkala barang itu sudah jadi milik antum, maka nggak apa-apa. Kemudian yani memberikan kepada orang lain meskipun belum lunas. Kalau misalkan ana bilang ke teman-teman kelompok makan di Nampan,
bahwa nanti siang anak gak makan di Nampan karena ada urusan. Namun saat siang urusan anak gak jadi. Lalu anak ingin makan di Nampan. Apakah ini termasuk mengambil hibah kembali? Bukan. Karena antum tidak memberikan jatah. Antum hanya bilang siang nanti insya Allah aku gak makan di sini. Antum tidak ada akad memberikan hak kepada orang lain. Tulisannya jangan kecil-kecil ya, Wan. Gak bisa baca. Apa hukum jual beli kucing? Apa hukum jual beli kucing? Jual beli kucing termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW naha an thamanis sinnaur. Rasulullah SAW melarang hasil jual beli sinnaur. Ini para ulama berselisih. Sinnaur ini kucing jenis apa? Kucing jenis apa? Sebagian ahli ilmu mengatakan semua jenis kucing. Semua jenis kucing terlarang. Itu mazhab sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang lain bahwa kucing yang terlarang diperjualbelikan kucing hutan. Tahu kucing hutan? Bukan kucing yang di kampung-kampung itu. Kucing yang memang tinggalnya di hutan. Untuk kehati-hatian, nggak usah jual beli kucing. Ini nggak usah jual beli kucing karena itu termasuk barang yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka tindakan kehati-hatiannya tidak usah memperjualbelikan kucing. Wallahu a'lam. Apabila ada orang membeli anjing untuk hewan peliharaan, untuk menjaga hewan peliharaan, gitu ya maksudnya. Kemudian anjing itu mengganggu tetangga. Apakah hukum jual beli anjing itu menjadi haram? Pertama ya kawan, memiliki anjing yang untuk melihara binatang itu boleh, itu kalau nggak di rumah. Jadi zaman itu yang dibolehkan oleh para ulama, zaman itu kan ternak kambing, ternak unta itu jauh di luar kampung. Saiki ngono yo kambing-kambing yang ada di tambak-tambak, di tengah-tengah tambak yang jauh, nggak mungkin ditunggu malam hari setiap saat. Maka di situ disiapkan anjing satu untuk jaga. Itu yang dimaksudkan dengan kalb, jadi binatang untuk jaga binatang. Jadi jaga binatang peliharaan, bukan binatang peliharaan di rumah. Duwe kambing telu, anjingnya siji. Untuk opo? Jadi kambingnya di belakang rumah. Kenapa? Hukum asal orang yang melihara anjing tetap berlaku kaidah-kaidah hukum asal. Malaikat nggak bisa masuk ke tempat tersebut dan akan berkurang dari dirinya setiap hari 2 qirat pahala. Tapi yang ada yang dibolehkan oleh syariat itu adalah kalau untuk jaga di tempat-tempat yang jauh. Oleh karena itu pertanyaan tadi itu mungkin digambarkan bahwa anjing itu boleh dipelihara kalau jaga binatang meskipun di rumah. Yang ada di zaman Rasulullah SAW itu bukan semacam itu. Wallahu a'lam. Lagi. Jika wakaf, bagaimana jika wakafnya terikat waktu? Saya mewakafkan tanah selama 30 tahun untuk dibuat gedung kelas. Setelah 30 tahun harus dikembalikan kepada saya. Jangan pakai akad wakaf. Jangan pakai akad wakaf. Karena kalau pakai akad wakaf sudah nggak bisa. Ini sudah nggak bisa. Pakai akad yang lain. Tak pinjami tanah.
selama 30 tahun, nggak usah bayar. Selama 30 tahun Ustadz, silahkan tanah saya dipakai. Tapi nanti setelah 30 tahun tak ambil kembali. Maka kalau akadnya semacam itu jelas-jelas tanah itu balik. Tapi kalau akadnya memberi, akadnya wakaf, maka kembali pada hukum umroh dan rukbah tadi dalam pemberian dan kembali pada hukum wakaf dalam masalah wakaf. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.